Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Elano dari kelas 12E. Kali ini kita akan membahas tentang jaringan komputer, yaitu pada mapel informatika nih teman-teman. Nah, siapa sih yang nggak kenal jaringan komputer? Mungkin kalian yang suka ngegame itu sudah populer dengan jaringan komputer. Nah, di sini kita akan membahas apa itu jaringan komputer dan apa saja sih manfaat jaringan komputer pada kehidupan sehari-hari. Stay tune! Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian dari jaringan komputer. Apa sih pengertian dari jaringan komputer? Jaringan komputer adalah jaringan yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, perangkat lunak komputer, sampai dengan aplikasi. Dengan adanya jaringan komputer ini, menjadikan penggunanya bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan pengguna lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jaringan komputer adalah sekelompok komputer dan perangkat terkait yang dihubungkan dengan fasilitas komunikasi. Lanjut ke manfaat jaringan komputer. Di sini terdapat 4 manfaat jaringan komputer. Yang pertama yaitu beroperasi secara virtual, ditautkan secara virtual, dan data dapat saling ditransmisikan melalui beberapa jalur fisik. Misalnya, banyak jaringan korporasi yang di-overlay di internet. Yang kedua, berintegrasi pada skala yang besar, dapat mengoptimisasi fungsi jaringan melalui otomatisasi untuk pemantauan, membuat jaringan skala besar dengan performa yang tinggi. Yang ketiga, merespon perubahan kondisi secara cepat, dapat dirutekan dan dikontrol secara terpusat dengan menggunakan antarmuka digital. Yang terakhir, memberikan keamanan data solusi pihak ketiga seperti perangkat lunak antivirus, firewall, dan anti-malware dapat diintegrasikan untuk membuat jaringan menjadi lebih aman. Kita lanjut ke bagian arsitektur jaringan komputer. Di sini saya memuat dua arsitektur jaringan komputer. Yang pertama yaitu arsitektur client server. Apa sih arsitektur client server? Dalam tipe jaringan komputer ini, simpul dapat berubah server dan atau klien. Simpul server memberikan sumber daya seperti memori, tenaga pemrosesan, atau data ke simpul klien. Simpul server juga dapat mengelola perilaku simpul klien. Klien dapat saling berkomunikasi satu sama lain, tetapi tidak dapat berbagi sumber daya. Misalnya, beberapa perangkat komputer di jaringan komputer menyimpan data dan pengaturan konfigurasi. Perangkat ini merupakan server dalam jaringan tersebut. Klien dapat mengakses data ini dengan membuat permintaan ke mesin server. Yang kedua, ada arsitektur peer-to-peer. Dalam arsitektur peer-to-peer atau P2P, komputer yang terhubung memiliki kedudukan dan hak istimewa yang sama. Tidak ada server pusat untuk melakukan koordinasi. Masing-masing perangkat dalam jaringan komputer dapat bertindak baik sebagai klien maupun server. Masing-masing peer dapat berbagi sumber dayanya, seperti memori dan tenaga pemrosesan atau processing power, dengan seluruh jaringan komputer. Misalnya, beberapa perusahaan menggunakan arsitektur P2P menghost aplikasi yang boros memori, seperti rendering grafis 3D di beberapa perangkat digital. Selanjutnya ada topologi jaringan. Di sini saya memuat 4 topologi jaringan. Yang pertama yaitu topologi bus yang masing-masing simpul ditautkan hanya ke satu simpul lainnya. Transmisi data dalam koneksi jaringan terjadi secara satu arah. Yang kedua ada topologi bintang atau star yang simpul server pusat ditautkan ke beberapa perangkat jaringan klien. Topologi ini memiliki performa yang lebih baik karena tidak mengalir melewati masing-masing simpul. Topologi ini juga lebih reliable. Yang ketiga ada topologi cincin atau ring, yang masing-masing simpul ditautkan ke dua simpul lainnya, sehingga membentuk cincin. Data dapat mengalir secara dua arah, namun satu kegagalan simpul dapat melumpuhkan seluruh jaringan. Yang terakhir ada topologi jala atau mesh, yang masing-masing simpul terhubung ke banyak simpul lain. Dalam topologi jala penuh,
Masing-masing simpul terhubung ke semua simpul lainnya di dalam jaringan. Selanjutnya, kita akan membahas tipe jaringan komputer korporasi. Yang pertama, ada jaringan area lokal atau LAN. LAN merupakan sistem yang saling terhubung yang terbatas pada ukuran dan geografinya. Pada umumnya, LAN menghubungkan komputer dan perangkat dalam satu kantor atau gedung. Yang kedua, ada jaringan area luas atau WAN. Jaringan korporasi yang mencakup gedung, kota, atau bahkan negara disebut sebagai jaringan area luas atau WAN. Jaringan yang ketiga, ada jaringan penyedia layanan. Jaringan penyedia layanan memungkinkan pelanggan untuk menyewakan kapasitas dan fungsionalitas jaringan dari penyedia. Yang terakhir, ada jaringan cloud. Secara konsep, jaringan cloud mirip dengan WAN yang infrastrukturnya disediakan dengan layanan berbasis cloud. Beberapa atau semua kemampuan dan sumber daya jaringan mengorganisasi di host dalam sebuah platform cloud, publik atau privat, dan disediakan sesuai permintaan. Yang terakhir, kita akan membahas media transmisi. Media transmisi jaringan merupakan media yang menjadi penghubung antara perangkat satu dengan perangkat lainnya. Saat ini terdapat dua jenis transmisi jaringan yang banyak digunakan, yaitu wired network atau transmisi kabel dan juga wireless network. Jenis transmisi jaringan yang pertama yaitu wired network atau transmisi kabel, yaitu jenis transmisi jaringan yang membutuhkan media seperti kabel untuk mengirimkan transmisi data antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Sehingga apabila ingin menghubungkan antara komputer satu dengan lainnya, harus menggunakan kabel. Yang kedua, ada wireless network. Jenis transmisi jaringan yang ini tidak membutuhkan kabel lagi sebagai media pengirim data, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik. Transmisi data bisa sampai ke perangkat satu dan lainnya tanpa harus menggunakan kabel sekalipun. Baiklah, selesai sudah pembahasan materi kita kali ini tentang jaringan komputer. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, cukup sekian dan terima kasih.